Ini segini 15.000 loh, ada 4. Saya juga beli ini perlu direview nggak sih? Beli ini juga. Oke, ada segini doang. Alhamdulillah. Segitu kurang dari 100.000. Wih, sampai jatuh-jatuh suara saya. Segitu, itu kurang dari 100.000, mungkin sekitar 70.000, kurang lebih 70 atau 80.000 lah sekitar itu, atau 190.000. Nambah terus. Yang saya tahu itu kurang dari 100.000 lah ya. Salah cabut. Ini pisang, ini semua ini katanya untuk bisa menahan lapar cukup lama itu buah pisang, makanya banyak yang dipakai buat diet. Oke. Oh ya, saya lupa, bentar sebelum dilanjut, jangan dulu deh, lanjut aja dulu. Ini 2000 masih bisa bertahan hidup. Gimana coba? Ini sayur asem 2.500. Lengkap nggak sih? Ada labu siamnya, ada terongnya. Kalau di Banten seingat aku nggak pakai labu, ini nggak pakai terong lah sayur asem. Makanya saya agak heran di sini ada terong. Tapi enak juga kok dimasak pakai terong. Ini kacang panjang, ini daun melinjo ya. Daun melinjo tuh. Daun apa ini? Ya, daun melinjo yang ini ya. Ini kacang panjangnya tuh. Ada sedikit ini apa namanya, jagung. Ini segini 2.500. Sayur asam. Ini surganya ya, yang saya selalu nyentil Noel orang yang ada di luar negeri. Ini murah loh. Ayu Petri, terus Mbak Andin, terus Po Ika, terus Mbak Dona, terus siapa lagi yang disebutin di luar negeri ya, yang saya biasa kunjungin. Dan saya kadang-kadang boring juga kalau misalnya mereka nggak upload video itu. Aduh, kan lama ya, sehari aja saya misalnya mereka baru upload, saya tonton, itu kan otomatis nggak ada lagi tontonan kan. Saya cari lagi yang lain, habis lagi kan, ya itulah. Kayaknya sehari itu sekali upload, tiap hari upload pun bagi saya kayaknya kehabisan terus tontonan. Zilili juga, terus ada nongkrong bareng Christina, itulah saya sampai hafal semuanya. Andi Kurs ya kan, siapa lagi ya, Joy Skylight, ini kayaknya lagi agak-agak gimana ya. Yang ini 5.000, ini segini 5.000. Ini di Bandung ya. Yang ini 2.000 tomat, lagi murah nih tomat. Kadang-kadang 2.000 saya dikasihnya 1 atau 2 ya, 2 kemarin sebelum ini. Tapi kemudian dirahat, udahlah 1.000 aja katanya gitu sama AA-nya, baik banget. Gitu deh. Ini udah mulai agak murah sih. Kemarin agak dikit, ini agak banyakan dikit. 5.000 segini. Ini segini mulai agak banyak ya, karena kemarin itu mungkin 5.000 segini tuh. Segini 5.000. Ya, sebelumnya. Ini segini nih. Mungkin setengahnya lah, kurang lebihnya. 5.000 lagi mahal. Katanya 80.000 sekilo waktu itu. Nah, itu tadi ini ya. Aduh, saya udah cuci tangan, tadinya mau langsung makan. Ada yang saya mau makan. Jadi saya beli ini 3.500, isi 2. Indomie isi 2. Saya akhir-akhir ini tiap minggu sih kurang lebihnya, enggak kurang dari seminggu, tiap belanja beli mie. Itu pun saya udah bener-bener dimepetin jangan sampai makan mie terus-terusan. Nah, yang ini gorengan ada 1.000-an, ada 3 saya beli, nanti kita kupas tuntas. Dan yang ini seperti biasa kopi, saya beli serenceng. Dan ada halalnya, ada halalnya. Oke, ini halalnya di sini. Insyaallah ini roti pisang jumbo. Dan ini enak banget, 7.000 harganya. Roti pisang 7.000 isi 3. Sekitar 2.000 lebih sedikit ya. Oke, dan ini kalau yang saya pernah makan itu coklatnya banyak banget dan kayak ada kejunya gitu, irisan keju begitu. Tadinya mau pakai ini sedikit biar kalian tahu seperti apa, itu murah banget. Tapi buat menambah ini di pencerah wajah itu bagus banget sih, karena dia murah.
dan langsung merah gitu. Banyak yang pakai dan itu warna bibir lah, agak-agak warna bibir. Makanya laris manis itu harganya murah, terus kualitas oke. Kita kupas ini aja ya. Gorengan. Saya belinya harus dipakai ini ya. Sebentar. Nih kita lihat gorengan ya. Jadi cuman 3 itu 1000-an, karena 1000-an 3 jadi 3000 ya. Dan ini gede-gede banget. Saya beli pisang goreng. Saya bikin ngiler-ngiler aja yang lagi di rumah. Ini musim hujan, waktunya untuk sarapan. Ini tahu isi, tahunya dibikin kotak segi 4 begini, dan memang termasuk ukuran yang gede sih di situ. Ini tempenya tebelan dong, biasanya tipis banget, ini tebelan. Saya beli tadi pas mau balik ke sini, kebetulan di gang gitu, ada di gang tempat saya tinggal. Jadi saya beli pas pulangnya itu. Lihat noh, saya beli ini semua dengan cabai yang segini mintanya, karena saya memang benar-benar suka cabai. Oke. Dan biasanya saya waktu itu sempat beli cabai hijau juga, ditambahin sendiri sih biasanya. Kalau ada di rumah aku biasa nambahin sendiri, tapi karena tadi cuma beli cabai yang merah. Oh ya, Mbak Nikmatur Rosidah juga ada di Nikmatur Rosidah. Kalau kalian mau mengunjungi channelnya, itu juga ada di luar negeri, di Hong Kong. Kalau Mbak Nikmatur Rosidah itu dengan anak-anaknya yang manis-manis, yang cantik cakep. Oke, silahkan berkunjung ke channelnya. Kita mulai saja. Bikin adegan slow motion enaknya. Farida Nurhan dari dalam negeri. Saya lagi bikin ngiler orang-orang yang lagi tinggal di luar negeri ya. Oh ya, tadi telur sudah saya amankan langsung. Sebenarnya saya beli telur juga, itu 90 ribuan lah segitu. Itu saya naikin. Kenapa saya tidak tahu berapa yang saya bawa? Karena bawa receh-receh gitu. Bawa receh-receh ya mungkin sekitar 70 sih harusnya. Seriusan, saya kayaknya sekitar 70 bawa duitnya. Karena kembalian dari toko itu sekitar 15.000, terus ada 15, tambahin kan ayam segala macam 30 sekian. 15, ini sekitar 70, 75 sekitar itu. Biar kalian tahu seperti apa biaya hidup di sini gitu, dan itu cukup bisa untuk 2 harian, bisa lah 2-3 hari. 3 hari minimal, karena dialokasikan standarnya untuk pemasukan yang pas-pasan seperti saya itu 20.000 sehari. Pasti ada lebih sih, pastinya lebih, selalu lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba yang mana dulu ya. Saya biasanya sukanya ini sih kalau gorengan, pisang goreng, tapi ini juga suka beli juga, paling tempe. Bismillahirrahmanirrahim. Jograk ambil ngomong. Jadi tempe. Bismillahirrahmanirrahim. Tebel. Yang bikin enak tebel. Jadi ada aroma gurihnya ini. Gurih banget. Ini di gang masuk ya. Saya mau ke rumah tempat tinggal saya. Ada yang jual gorengan dan gede-gede. Bikin enak sih kalau tebel kayak gini. Harusnya buat lauk. Oh, ada ini ikan. Nggak udah makan kayak gini, malah makan nasi. Nggak mau berhenti cuy. Saya ngeliatin ikan mau dimasak apa ya. Digoreng aja sih intinya.
digoreng sama sayur asem. Enak. Hmm. Ini termasuk tebal banget loh, motongin tempenya. Seriusan. Ya. Ini kategori tempe yang tebal, dijual 1.000 termasuk murah. Ini juga termasuknya murah karena biasanya ada di beberapa mungkin potong 2 isiin. Ini kayaknya memang nggak ada isinya ya, atau di dalam potong 2 diisi dengan sayuran, tapi nggak tahu ini kayaknya cuman tahu doang atau gimana. Kita coba aja ya, ini tahu doang atau gimana ya. Kotak banget soalnya, kayak nggak ada isian gitu kan. Ini kalau tahu biasanya di gorengan itu tahu isi ya, tapi ada kok nih kayak bekas belahan di sini, hanya tidak ada tanda-tanda ada sayurnya. Kita coba aja ya. Tidak ada tanda-tanda sayuran di sini sama sekali. Lihat deh, di setiap sisinya, setiap sudutnya tidak ada. Kita coba aja. Tapi sebelah sini ding, ada nih ya, kayak ada jejak pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada isinya. Toge. Oke. Ada toge. Bukan bohong. Nah. Ini termasuk yang gede-gede loh motonginnya. Seriusan. Jegang sebelah Masjid Jate. Masuk. Situ. Yang ngiler silahkan makan. Makan cabai sambil ngomong itu bisa kesedak. Adegan yang tidak boleh ditiru. Habis kuy cabenya, nggak ada ini. Waduh, saya nggak nyiapin air minum lagi. Enak banget. Enak banget. Masak ikan goreng sama sayur asam kayaknya hari ini. Saya tuh jarang menyiapkan bumbu yang lengkap kuy. Hari ini pun bakalan menggunakan bumbu seadanya. Bisa jadi ya nih, ikan misalnya kita nggak punya, malas ngulek bumbu, emang ada racikan. Walaupun misalnya tidak ada sekalipun, misalnya kita lupa malas keluar lagi, pakai garam aja cukup kok. Ikan udah gurih soalnya. Pengen dibakar, nggak ada yang buat bakarannya.
Ini kesukaan saya sebenarnya ya, pisang goreng. Ini sebenarnya banyak manfaatnya pisang loh. Habis kan? Banyak manfaatnya pisang itu. Tapi nggak tahu ya kalau yang digoreng. Bismillahirrahmanirrahim. Pisang apa ya dia? Yang enak itu yang buat digoreng, pisang kepok. Digoreng, dikukus dia enak. Pisang tanduk. Ini mirip pisang apa ya? Mirip kepok. Kepok lah. Pisang kepok loh. Seriusan. Mirip pisang kepok beneran asli. Pisang kepok kan mahal. Bukan ya, tapi mirip-mirip manis gitu. Pisangnya manis, yang pasti enak. Mirip pisang kepok. Lihat deh teksturnya ya, tapi enak, ini enak manis. Jadi enak diperam ya. Kalau misalnya dapetin buah yang kurang begitu manis, tunggu aja beberapa hari, diperam kayak pisang juga manis. Ini segini kalau nggak salah 3.000 deh, kurang lebih 3.000-an kalau nggak salah. Indonesia masih murah karena mata uangnya juga akhirnya tukar keluar, kurs dolarnya jadi rendah banget. Murah jadinya, jatuhnya rendah banget kurs dolarnya gitu. Kita bisa mereka bisa beli di kita banyak banget, tapi ketika kita beli ke tempat mereka gak bisa. Duitnya kurang. Beli apa coba? Lanjut kemana ya? Minum kopi. Oke, bentar ya. Kopinya masih ngepul. Oke. Sebenarnya di belakang Anda itu saya lagi apa coba? Kita tengok sedikit ya. Ngupload. Oke. Saya lagi ngupload video sambil jalan. Ini dia. Kok udah agak kenyang ya, makan tinggi goreng aja udah kenyang gitu. Kayaknya nggak akan makan nasi dulu deh. Ya gini, saya ingin ngobrolin tentang apa ya? Tentang fasilitas per YouTuber kamera. Karena itu penting banget buat YouTuber. Aku pikir ya, makanya kenapa saya walaupun waktu awal-awal ketika saya sudah beli iPhone, karena beli iPhone ini juga kan saya milihnya kameranya. Saya penasaran, ada banyak ya iPhone, ada banyak yang iPhone tuh. Ya branding sih sebenarnya ya. Jadi saya beli iPhone. Ya kan ininya speknya juga beda-beda iPhone ya. Yang ini sih speknya lumayan dibandingkan saya yang dulu itu ada, karena memang speknya ya. Jadi begitu ditampilkan di YouTube burem gitu. Nah yang ini agak mendingan sih, yang iPhone. Nah rencananya juga ke depan saya ingin memfasilitasi lagi dengan kamera. Ada beberapa pilihan kamera yang saya sedang bidik. Bukan berarti ketika saya membidik satu kamera yang lain nggak bagus ya. Kenapa? Pasti ada banyak pertimbangan. Sebenarnya saya jujur aja suka kayak M50 itu bagus-bagus ya, mirrorless itu bagus-bagus sih sebenarnya. Cuman kerepotannya itu perintilannya itu yang mungkin kalau yang udah terbiasa sih biasa aja ya, nyeting
mirrorless kan ada lensa tambahan supaya bagus. Terus yang lainnya ada settingan. Kalau kita lagi terburu-buru, ini aja nih yang kenapa saya pilih GoPro dan beruntung banget pengalaman saya memiliki GoPro. Praktis, langsung pencet oke gitu. Dan yang bikin saya ini juga, GoPro itu kan tidak ada yang beauty plus, yang bikin beauty plus itu kan natural, kita apa adanya seperti ini gitu. Agak bener-bener naturalnya, bener-bener sisi kitanya yang ditampilkan apa adanya itu bener-bener ada di GoPro gitu, menurut aku ya, kurang lebihnya gitu. Dan wide itu jadi kayak melebar gitu. Enaknya di sana. Kalau misalnya dengan kamera yang bener-bener ini dan saya pengen agak ngejauh gitu kan, harus otomatis jaraknya jauh dan resikonya suara kita. Oh iya, saya jadi lupa ingat. Kadang-kadang kependem, beda hasil suaranya. Jadi GoPro itu kan di bawah suaranya itu, makanya kenapa ada alatnya. Dia punya alat yang bagian mikrofonnya itu ya, bisa dibilang yang bagian suaranya itu di bawah, jangan sampai ke ini. Nah, selama ini saya kadang-kadang naruh aja di satu tempat dan itu ternyata suaranya ketutup. Itu GoPro tuh. Ya, makanya kadang-kadang kalian lihat di video saya kayak ada yang mendem gitu suara saya. Itu GoPro itu. Karena di bawah ya posisinya. Nah, kamera apa yang sedang saya bidik? Pertama, oke, agak percepat, saya kadang-kadang waktunya aku cepet banget gitu. Ini apa? Canon G7 Mark E. Kenapa saya memilih itu? Sebenarnya saya juga kan banyak yang pakai, dari terutama YouTuber Korea. Yang saya tahu itu Hong Kong, kayak Mbak Nima Turosita, terus Joy Skylight kalau nggak salah ya, pakainya M50. Canon juga. Ini Canon G7 Mark E itu banyak dipakai oleh YouTuber kayak Mpok Ika yang dari Ika Lives in Swedia ya kalau kita bilangnya, Sweden dia bilang di ininya. Coba kalau kalian pengen tahu, cari tahu aja di channelnya. Terus Mpok Ika, Donna Muramatsu, nongkrong bareng Christina yang pakai G7 Canon. Yang saya tahu ya, kenapa saya tahu itu di saat video, karena mereka selipin apa kamera yang mereka pakai gitu. Jadi saya tahu, oh dia pakainya G7 Mark E. Jadi saya tahu seperti apa G7 Mark E. Itu buat emak-emak yang rempong, yang gak mau dirempongin, yang sudah rempong gitu kan, dia tidak pakai setelan lagi, jadi nggak disetil gitu loh, otomatis. Dan beauty plus gitu bisa dibilang. Menimbulkan efek beauty plus dan memang bagus jadinya. Sebenarnya agak riskannya gini ya, saya takutnya di kamera kelihatan bagus pas ketemu dengan orang. Biasanya orangnya malu banget nggak sih? Tapi keuntungan lainnya kalau kita memiliki kamera yang bikin bagus di tampilannya, jadi nggak kemakan-makan nggak apa-apa ya. Itu bikin orang itu seneng ngelihatnya, nontonnya itu seneng karena indah, yang dilihatnya indah gitu ya. Begitu lihat pemandangan juga cerah, indah gitu. Kalau pakai yang GoPro yang benar-benar natural asli itu kan benar-benar aslinya gimana lah. Kadang-kadang kalau yang istilahnya ada yang kotor atau gimana tuh kelihatan gitu ya. Tapi kalau yang beauty plus tuh kalau di wajah kita aja udah disamar-samar gitu. Jadi benar-benar yang ditampilkan itu keindahan gitu kan. Nah, itulah di sana keuntungannya. Jadi buat yang nontonnya enak gitu loh, ngelihatnya kan indah gitu loh, enak dilihat gitu loh maksudnya. Itu kenapa saya pengen memilih G7 Mark E. Beauty plus lah intinya, nggak usah pakai setelan lah, udah langsung cakcus gitu loh. Sedangkan kita kalau mau ngeplok aja kadang-kadang ada mood-moodannya gitu kan. Dan kebayang kalau misalnya kita butuh ready cepet gitu, aduh rempong, yang saya bilang tuh rempong, apalagi mama gitu ya. Yang namanya YouTuber itu kadang-kadang ada momen nyari momen, kadang-kadang nemu momen yang kayaknya ini bagus nih buat dibikin video. Itu kan harus bener-bener siap ready setiap saat. Jadi kalau yang mirrorless kayak gitu atau yang pakai setelan kayak gitu, kayaknya buat jiwa emak-emak itu kayaknya tidak terpanggil gitu loh. Maaf ya yang menggunakan kamera selain itu bagus beneran. Tapi kalau untuk photoshoot, photoshoot wah banget, kayak apa ya, macam
Ya kayak Nikmati Rosida juga kan menggunakan mirrorless gitu juga bagus sih hasilnya. Terus semacam siapa ya, Inong Sam juga itu pakainya yang seperti itu sepertinya, saya nggak tahu, lupa dia pakainya apa. Mirrorless juga yang saya tahu itu juga bagus tampilannya, bener-bener. Kalau ini GoPro sama GoPro G7 Mark itu kan, tahu nggak yang efek bokeh ya, yang bikin ngeblur gitu, efek bokeh atau apa sih ya. Dan itu kelemahannya di sana juga sih ada. Kalau GoPro nggak ada efek blur, makanya pasti ada kekurangan kelebihan masing-masingnya. Itu GoPro itu nggak ada efek blur cuy. Harusnya saya sambil makan ya. Ini mumpung saya ada ini, beli ini, kita coba satu ya. Satu aja, yang mana ya? Yang ini aja nih. Ini kan sudah dibagi 1, 2, 3 dan lihat depannya itu udah dikasih semacam apa ya? Parutan keju ini depan, dan memang menimbulkan efek. Kita bagi saja satu. Ini saya review kamera yang versi emak-emak ya. Jadi yang lainnya ini untuk menunjang sih. Saya sih ngobrol kayak gini, kenapa saya obrolin tentang kamera juga? Untuk menunjang per-YouTuban kita gitu loh. Biar enak dilihat orang, menarik dilihat orang, ditonton orang juga, itu pengaruh ya efek kamera itu. Nah, saya benar-benar memperhatikan, makanya ketika sudah beli iPhone saya pikir masih ada yang kurang, langsung beli. Sebenarnya nggak ada anggaran banget sih, saya pikirnya ngalir aja lah, biar nanti istilahnya biar YouTube membiayai dirinya sendiri gitu, maksudnya itu jangka panjang sih mungkin gitu, saya pikirnya gitu ya. Makanya walaupun masih baru, lihat ini dalamnya tuh ada coklatnya ya, lihat di sisi ini juga udah kelihatan coklatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi biar ini YouTube membiayai dirinya sendiri. Ya makanya jika manjang nanti kedepannya rencananya saya anggarin buat beli perangkat yang lain, terutama kamera sih. Itu makanya langsung beli GoPro, karena aku pikirnya ketika saya mulai posting video, aku selalu memikirkan kualitas gambar ya. Walaupun istilah saya nggak begitu banyak pengalaman tentang hal ini, tapi saya yang terpikir di benak adalah bagaimana kualitas gambarnya ini bagus gitu loh. Kalau saya pakai iPhone itu kan harus ada perangkatnya lagi, kayak aplikasi juga menunjang kan ya. Saya belum bisa brol-brolan, karena istilahnya kalau YouTube-nya sendiri belum menghasilkan, ya jangan dulu lah, sederhana aja yang bisa saya lakukan aja dulu gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pikir kalau misalnya ada pemasukan dari YouTube, beli kamera itu beberapa lah yang saya pikirin. Itu yang pertama ya, G7 Mark itu pertimbangannya karena untuk membuat gambar terlihat bagus, efek bagusnya ada, dan tidak harus pakai setelan gitu. Kalau yang kenapa saya memilih Canon G7 Mark I, waktu itu jauh sekali waktu beli M50 itu, M10 M50 itu, dia nanya sih sebenarnya, menurut kalian selain kamera ini yang bagus apa gitu. Saya kasih usulan ini G7 Mark I. Siapapun yang nanya kamera yang bagus, saya selalu usulannya itu. Kenapa? Yang saya rasakan itu adalah kepraktisannya itu, dan nilai beauty plusnya itu ada. Yang lainnya rencananya saya pengen beli Samsung Galaxy Note 10 ya kalau nggak salah, yang katanya udah turun, tapi saya cek di internet kok masih belasan, masih 10 juta minimal. Yang paling rendah itu kalau nggak salah 10 jutaan kalau nggak salah ya, Samsung Galaxy Note
Note 10. Ada yang Note 10, ada yang Note 10S gitu kalau nggak salah. Nah, kenapa saya pilih itu? Saya sudah pernah punya Samsung juga, dan menurutku Samsung itu lebih mudah sih dipahami, gampang gitu loh, lebih apa ya, merakyat. Nah, pokoknya lebih mudah dipahami Samsung dibanding iPhone menurut aku. Kan iPhone dengan Samsung aplikasinya kan beda. Ada aplikasi di Samsung yang tidak ada di iPhone, begitupun sebaliknya. Dan saya pernah pakai Samsung, ada masih sampai sekarang juga pakai. Ada satu aplikasi ada beberapa aplikasi yang menurutku itu lebih mudah banget dipakainya, dan nggak bisa didapat di Samsung sih. Di iPhone branding banget sih, branding iPhone. Saya lihat iPhone yang pakai itu siapa ya, Pak Jo Ahmad, waktu dia lagi di Turki pakai iPhone bikin videonya, itu ada setelannya ternyata ya iPhone itu. Nah, sekarang kamera iPhone handphone juga sudah bagus sih kameranya sekarang nih. Aku masih mempertimbangkan kenapa memilih handphone. Kadang-kadang kan kita nggak kepikiran nge-vlog, kita butuh video saat itu cuma punya HP, kan bisa langsung on gitu, nggak bawa kamera, pakai HP, hasilnya bagus. Untuk alasan saya memilih Samsung apa ya, kemarin sempat kepikiran sih, yang jelas yang menurut aku sih lebih ramah ke kantong juga sih sebenarnya, karena mungkin saya mudah memahami Samsung dibandingkan iPhone sih. Kembali tadi seperti yang saya bilang, Pak Jo Ahmad pakai video pada saat bikin di Turki, terakhir itu di Turki, mereka ke luar negeri, kayaknya pakai setelan iPhone itu. Nah, aku pikir saya udah pernah, saya bisa ngebandingin, lebih ramah di kantong itu menurutku ya, karena aku ngertinya Samsung sih, lebih mudah dipahaminya Samsung gitu. Itu Samsung menurut aku, tapi nggak tahu juga sih sebenarnya, agak nggak gimana banget sih, tergantung kita yang make sih sebenarnya. Cuman mungkin karena jiwa mama saya yang rempong begini, yang kalau untuk belajar aja mikirnya kebanyakan mikirnya dibandingkan actionnya mungkin gitu. Nggak tahu juga sih, nggak semuanya ya. Saya malu lupa tadi itu ada pisangnya atau enggak ya, kebanyakan ngomongnya dibandingkan ngeliatin pisangnya. Keju, ya Allah, kejunya. Oh, ada tuh pisangnya tuh. Pisangnya ada, coklatnya banyak kan, saya bilang juga. Nah, udah kenyang. Gitu. Kalau kalian pakai yang selain iPhone itu nggak bisa, bisa mengupload mungkin ya kalau Samsung. Yang saya bilang mudah aplikasinya itu mengedit itu. Saya waktu itu aplikasinya pakainya video show sama apa ya satunya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu mudah dipahami, video show, minimal video show lah. Ada satunya yang mirip-mirip video show juga, gambar sama-sama orange juga, kalau nggak salah orange gambar logonya itu, warnanya itu sangat mudah dipahami. Orang yang acam merah ya, dia sangat mudah dipahami yang itu dibandingkan yang lain-lain. Saya pakai yang lain-lain harus banyak belajar sih intinya. Permasalahannya saya mau belajar atau tidak. Pokoknya yang saya pengen beli itu Samsung Note Galaxy Note 10. Speknya itu yang saya lihat ya, speknya itu katanya udah turun bisa 5 jutaan, tapi begitu saya browsing masih di atas 10 juta ke atas gitu loh. Saya biasanya gini kalau ngomongin HP ya, apalagi HP yang bagus-bagus gitu, mungkin harus nunggu 5 tahun atau berapa tahun lagi baru saya beli deh, itu sudah setengah harga. Dari dulu saya selalu mikirnya gitu, nggak apa-apa yang second aja juga nggak masalah.
Nah biasanya nunggu second-nya kan. Kenapa saya selalu senang terutama elektronik, beli yang second, senangnya ya elektronik, baju juga mending kualitas sih. Yang pertama kualitas ya, tentu masih harus dipertimbangkan walaupun second ya. Yang keduanya menghindari rasa bosan, ya nggak sih? Bosan nggak sih kalian? Karena kenapa HP itu masih bagus kok, banyak yang udah second itu ternyata banyak yang unsur bosan gitu loh, cepet ganti-ganti itu bukan karena rusak, banyak yang emang gaya hidup sih ya. Ini udah banyak keluaran baru nih, kita masih pegang HP yang itu aja gitu loh. Makanya banyak, jangan heran kalau banyak HP yang bagus, masih bagus itu udah second jatuhnya, karena sekarang udah gaya hidupnya gitu loh. Jadi bosen, mereka nggak jual HP itu bukan karena rusak, tapi udah bosen gitu. Intinya pengen ganti yang baru aja, itu. Makanya sayang banget kalau saya beli baru gitu. Harganya masih full. Kalau baru biasa kan berharap masih sudah ada yang 50% off-nya. Saya suka bilang kalau ditanya tentang HP, nantilah saya udah ada HP baru loh, ngobrolin HP baru, gue ngomongnya second. HP baru loh, mungkin saya nunggu 5 tahun lagi itu bakalan jadi 50%-nya, semoga saja. Bukan, jangan kan 5 tahun ya, sekarang mungkin lebih ke berapa tahun kemudian juga udah beda lagi, udah mulai ada second-nya gitu kan. Walaupun mungkin kalau tahun-tahun pertama secondnya itu masih lebih mahal gitu, paling diskonnya mungkin 30%, 20%, 30% gitu kan, karena memang masih baru-baru biasanya mereka jual-jual juga. Itulah gaya hidup sekarang ya, hebring gitu. HP masih bagus dijual karena bosen, pengen ganti yang baru, udah ada keluaran baru, saya pengen ganti yang baru gitu. Gitu, enak sih ngobrol ya, makanya nggak ada lawan. Saya nyari teman saya yang kalau SD SMP kayaknya agak terlalu jauh ya jaraknya. Sebenarnya enak aja sih kalau saya sudah ngembangin channel YouTube, saya bakalan collab kan. Dan beberapa waktu kemarin juga YouTube juga kan, kita kadang sering dihubungi tuh melalui email, kamu harus begini, kamu harus begitu, supaya kita maju sih sebenarnya ya. Jadi di YouTube ngasih saran begini gitu kan, termasuk yang komunitas, intinya collab. Makanya ada yang saya pernah cerita nggak tahu ya, belum berupload sih kayaknya, pernah ya, kalau ketika ini saya bikin itu belum diupload kalau nggak salah. Jadi kayaknya memang YouTube sengaja kadang-kadang mengumpulkan youtuber lain untuk bisa collab supaya memajukan channel mereka juga. Sebenarnya tujuannya ke sana gitu. Cuman yang saya bilang, ada orang yang tipikalnya memang tidak begitu terbiasa, mungkin ya, terbiasa, dan memang pola prinsip hidupnya memang berbeda dari yang dipikirkan oleh orang lain, yang introvert gitu. Ini juga harus dipahami ya. Ini harus dipahami, bukannya tidak mau collab, mungkin dari sisi personal yang memang butuh adaptasi. Intinya butuh adaptasi sih. Termasuk saya juga kan nggak bisa sembarangan. Saya misalnya collab sembarangan bla bla bla. Sebenarnya kalau saya misal channel YouTube saya berkembang, insya Allah mudah sih collab dengan siapapun gitu loh. Makanya kalau ingin menjalin silaturahmi gampang-gampang aja sih sebenarnya, insya Allah gitu. Ya, ada kepikiran collab, ada. Kalau misalnya saya menunggu temen, tidak, teman-teman saya itu prinsipnya kalau untuk bikin video kayaknya jadi kalau yang di kuliahan ya, makanya agak susah saya nyari yang orang-orang yang di kuliahan yang saya kenal kayaknya susah. Kalau SD SMP kayaknya agak susah banget, jauh. Jadi jangankan yang teman-teman yang YouTuber lagi gitu, teman-teman saya yang di sini pun prinsipnya nggak bisa di depan kamera, jadi nggak mau tersorot kamera gitu, banyak gitu. Jadi kalau ada dulu awal-awal yang nanya, kok sendirian aja, nggak ada temennya gitu. Mereka nggak mau di video, nggak mau, itu aja sih. Dan saya juga harus menghormati dong, gitu cuy. Nggak ada temen di videonya, iya nggak ada, memang nggak mau di videoin kalaupun ada. Gimana dong? Gitu.
gitu. Ya terima kasih, itu aja mungkin ya. Saya juga harus bersiap-siap untuk masak sambil bikin video lagi karena stoknya udah mulai menipis. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.